Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. من الله الذي أعد للمحسنين جزاء حسنا وجعل الإسلام طريقا سويا ورفع لهم عنده قدرا وشأنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين رحمة وإحسانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن تبيانا وعلى آله وصحبه الذين نالوا من ربهم مغفرة ورضوانا. ويقبل الله منكم ونفسي بتقوى الله فقد المتقون ولا يقولن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم. Hari ini kita berada di hari 10 bulan Dzulhijjah. Pengulangan demi pengulangan senantiasa kita hadirkan di setiap tahunnya. Baik itu saum Arafah yang setiap tanggal 9 Dzulhijjah kita laksanakan, ataupun Sholatul Adha yang tiap tahun kita kerjakan. Bahkan setiap kita ada yang tidak pernah melewatkan yang setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Namun hadirin, dari sekian banyak ibadah di bulan Dzulhijjah yang telah dan tengah kita lakukan ini, pernahkah kita merenung apakah ibadah itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau jangan-jangan berulang kali ibadah itu kita kerjakan, tiap tahun kita lakukan, semua tindakan dan perbuatan itu saja hilang tanpa memberikan ketakwaan dan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu patut kita renungkan sembari diiringi dengan harapan dan doa agar semua ibadah yang telah dan tengah kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan kita mampu melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bernilai kebaikan di sisi Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Masyarul muslimin, jemaah Islam Salatul Adha rahimahullah. Baru saja kita lepaskan diri kita bersimpu di depan pintu kebesaran Allah yang Maha Agung. Baru saja kita mengakhiri salat kita 2 rakaat dan mengucapkan salam. Kita berharap bahwa salam itu mampu mengirimkan sinyal kesejahteraan kepada semua makhluk Allah di sekitar kita. Sejak tadi malam hingga pagi ini, kita penuhi langit dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Seiring dengan itu, di belahan dunia lain, di Makkah Al-Mukarramah tepatnya, di hari-hari ini, jutaan umat Islam dari segenap penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di satu titik Arafah guna memparipurnakan semua proses ibadah haji. Gemuruh dan gemar kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji itu menyambut panggilan ilahi Rabbi seakan memenuhi renungan penjuru langit dan bumi. Seiring dengan lantunan talbiyah dan syahdunya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika lak.
Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sungguhnya segala puji nikmat dan segala kuasa ke dalam dirimu. Tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pelaksanaan puncak haji, jutaan hamba Allah dari berbagai suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia membentuk lautan manusia di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menggambarkan eksekusi Arafah, puji dan mengagungkan dan kemuliaan Allah. Pada hakikatnya, ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang melibatkan bukan hanya energi jasmani dan fisik belaka, namun juga energi spiritual yang tinggi. Setiap detik senang sekali diisi dengan zikir mengingat Allah. Setiap langkah disertai dengan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Bahkan setiap hentakan langkah kaki diiringi dengan nilai takwa di sisi Allah. Hadirin rahimakumullah, momentum Idul Adha pada hakikatnya merupakan suatu bentuk perjuangan yang berkaitan dengan kisah dari keluarga Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan sang ananda Ismail alaihi salatu wassalam telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah. Kualitas ibadah yang dicontohkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam dan sang ibunda Hajar, melahirkan sikap keikhlasan, kepatuhan dan rela berkorban dalam menjalankan perintah Allah, sehingga kesusahan dan kepayahan yang akan diperoleh tidak berarti apa-apa jika hal itu berdasarkan cinta dan keikhlasan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajarannya dan diharapkan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertama, jika kita kembali merefleksi kisah bab puasa Idul Adha ini, selain dari momentum ibadah haji, maka kita juga akan diperlihatkan bagaimana kesalahan Allah terkait ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri pada hakikatnya mengisyaratkan bahwa jiwa dan segala apa yang terdapat di dalamnya adalah kuasa Allah. Jika kita kembali mengingat ke belakang, ketika awal penciptaan manusia, Allah dengan segala kuasa atas ciptaannya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Lalu ketika jiwa ini telah berada dalam penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan 2 dari sifat bawaan yang melekat pada jiwa makhluk, yaitu sifat takwa dan tunduk. Quran surat Asy-Syams ayat 7 hingga 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan tatkala jiwa telah berada dalam penyempurnaan ciptaannya, maka Allah menetapkan kepada jiwa ini sifat kefasikan dan juga diiringi dengan sifat ketakwaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penghulu di majelis Dzulhijjah ini pada hakikatnya di dalam diri kita memiliki potensi dan nilai-nilai takwa, pun juga berpotensi untuk mengalirkan sifat kufur. Sifat takwa merupakan nilai-nilai kebaikan yang senantiasa berkaitan dengan amal-amal saleh yang senantiasa kita lakukan. Sementara sifat kufur akan terus mengalir bersamaan dengan nilai-nilai keburukan dan telah kita lakukan. Maka penting kita renungkan hingga pagi ini 10 Dzulhijjah 1444 Hijrah, potensi apa yang ada dan mengalir dalam jiwa dan sanubari kita masing-masing. Nilai-nilai kebaikan yang diikat dengan nilai takwakah, atau justru nilai-nilai kufur yang berikat dengan aktivitas keburukankah? Kurban sebagai suatu bentuk refleksi dari nilai-nilai takwa akan senantiasa mengisi jiwa-jiwa insan yang terdapat keimanan di dalam sanubarinya. Seorang yang beriman kemudian melalui imannya itu mengeluarkan potensi dan nilai-nilai takwa, maka seorang yang akan cinta kepada
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban yang kalian sembelih itu, darahnya yang kalian alirkan itu, kalian tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Jemaah sedang salat Idul Adha rahimahumullah. Sifat takwa menunjukkan pada nilai-nilai kebaikan, sedangkan sifat bunuh berada dalam kebalikannya. Maka di Idul Adha ini, pagi 10 Dzulhijjah, penting kita memutuskan bahwa kita berhubungan dengan tanggal 10 Dzulhijjah ini. Lalu di dalamnya kita isi dan hiasi kemudian hewan kurban. Hari ini potensi nilai takwa itu mulai kita terbentuk, sekaligus membuang potensi sifat-sifat kufur bersamaan dengan mengalirnya darah hewan kurban yang akan kita sembelih nanti. Oleh karenanya, pesan pertama yang mampu kita ambil pelajarannya agar kita pulang dari sini senantiasa kita mampu optimalkan semangat takwa dalam kehidupan dan mampu mengarahkannya kepada nilai-nilai kebaikan. Jika selama ini hadirin diri kita masih belum pernah mengoptimalkan ibadah salat lima waktu, sholat sunnahnya, maka pasca Idul Adha ini pulang dari itu kian kita sempurnakan. Pasca Idul Adha ini, jika selama ini sekitar sikap cuek, tidak peduli, acuh tak acuh, sombong yang makin menjadi, dan yang tidak bisa dipungkiri, maka pasca Idul Adha ini sikap dan perasaan itu hilang dan lenyap dari dalam sanubari, sehingga itu melebihi dari nilai-nilai putih yang berada dalam diri. Kebaikan akan kita tuai di hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Hadirin sedang salat Idul Adha rahimahumullah. Pesan kedua, didikan keluarga yang soleh akan melahirkan generasi yang soleh. Anak kita tahu merupakan amanah kepada Allah, amanah dari Allah yang patut untuk dirawat dan dijaga dengan tulus ikhlas. Bersama halnya dengan orang tua. Ketika diamanahkan oleh Allah seorang anak, diharapkan agar anak itu menjadi anak yang soleh dan bermanfaat. Namun hadirin, dalam realita kita perhatikan banyak kasus kekerasan anak yang kerap kali terjadi pada masa sekarang, yang biasa dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar oleh orang tuanya sendiri. Hal ini bisa terjadi karena dasarnya orang tua tidak memiliki pedoman dalam mendidik anak, sehingga menganggap bahwa kekerasan kepada anak adalah hal yang wajar digunakan dan dilakukan oleh orang tua. Padahal jika kita menemukan keberhasilan di dalam mendidik dan membesarkan anak merupakan investasi yang tidak bernilai harganya dan merupakan mutiara yang paling indah dalam kemewahannya. Betapa tidak kelak doa seorang anak yang soleh mampu menjadikan satu amalan yang tidak pernah putus walaupun terpisah oleh ajal, terhenti oleh waktu. Maka pesan kedua dalam khutbah ini untuk menjadikan anak soleh, maka diawali dengan semangat orang tua agar menjadi orang tua yang soleh. Ingin menjadikan istri yang solehah, maka sang suami pun haruslah menjadi sosok suami yang soleh. Tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mendidik putranya Ismail alaihissalam, maka tercipta satu anak yang diabadikan. Falamma saya ya bunayya inni ara fil manam. Tatkala anak itu sampai pada umur sama berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka sang putra tercinta menjawab, qala ya abati alma umar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah,
kamu akan mendapat hidup termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Mari kita renungkan hadirin sebuah kisah yang menceritakan ketika mengambil ayahnya untuk menyembelih sang anak. Nabi Ismail sangat lapang, tidak ada kekerasan, tidak ada penolakan. Ia pun menyatakan dirinya bisa bersabar, bahkan menolong ayahnya untuk bersabar pula. Inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita, yaitu sifat patuh yang diselimuti dengan sifat sabar dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan pasca Idul Adha ini kita mampu mendidik istri dan anak kita menjadi hamba Allah yang senantiasa patuh kepadanya. Begitu pula kita menjadi orang yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah hadirin, pesan terakhir senantiasa menunjukkan sikap syukur dan sabar dalam segala kondisi apapun. Betapa pentingnya sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sang Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Hakikatnya sikap sabar dan syukur haruslah senantiasa menjadi pakaian orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaan yang membawakan kebaikan untuk dirinya. Dan ini bisa terjadi hanya untuk seorang mukmin. Jika seorang mukmin mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu baik baginya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu jika diberi musibah maka bersabar, jika diberi karunia nikmat maka orang itu akan bersyukur. Maka hikmah yang tersirat dari perbalan kisah ini, setiap musibah yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, mulai dari gangguan yang kurang nyaman, kenakalan remaja yang berdampak pada kehidupan sosial, stabilitas kedamaian, pada dalam kehidupan kita. Akhirnya, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di setiap urusan kita, dan juga berdoa di majelis ini agar para jemaah haji, khususnya jemaah asal Indonesia, terkhusus lagi Sumatera Selatan dan kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia yang tengah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dimudahkan Allah, haji mereka diterima, sa'i mereka diijabah, segala dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum memiliki kesempatan haji, namun tahun ini diberikan Allah kesempatan bertobat, maka kita berdoa agar kurban kita diterima dan menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم آية وذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah.
Sebelum kita mengakhiri khutbah Idul Adha ini, momentum yang baik ini kita memohon kepada Allah dan keinginan kita senantiasa dimudahkan Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang datang dan bersimpuh di majelis ini, membawa kumpulan dosa dan jutaan maksiat, pulang kecuali Engkau telah ampuni dosa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami, berikan kesempatan kepada kami untuk berubah lebih baik dari seluruh kejadian pandangan sejak hari ini dan selanjutnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jika hari ini ada yang merasakan kegelisahan, gundahan yang diselimuti oleh ketidaknyamanan, maka kami mohon ya Allah agar senantiasa Engkau berikan ketenangan, kelembutan dan kedamaian di dalam jiwa dan kehidupan kami. Wahai Allah, saat akhir syahdu ini, kami segenap hamba-Hamba-Mu berkumpul dengan kesyukuran hati, bersimpuh dengan menyebut nama-Mu yang agung, berzikir dan bermunajat kepada-Mu melalui kalimat takbir, tahmid dan tahmid. Bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki, bersatukan jiwa ini dalam cinta dan ketaatan kepada-Mu, dan janganlah biarkan kami tenggelam dalam keburukan dan terpuruk dalam kebinasaan-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana, yang mengetahui segala keburukan aib dan maksiat yang melekat pada diri kami, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami, karuniakan kepada kami jagat yang terpelihara dari maksiat, terhindar dari sesuatu yang haram, serta izinkan jagat ini pulang kelak dalam keadaan yang terbaik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami mohon agar Engkau menerima segala amal soleh semua jemaah haji, terkhusus jemaah asal Sumatera Selatan seluruhnya tanpa terkecuali. Ampuni segala hilaf dan salah yang mewarnai kehidupan mereka. Terima segala kerja keras dan segala usaha mereka untuk mendekat kepada-Mu, dan terima haji mereka agar kelak mereka pulang menjadi haji yang mabrur. Allahumma ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang ingin mendekat kepada-Mu melalui kurban, maka kami mohon agar Engkau menerima kurban itu ya Allah. Serta jadikan melalui pelaksanaan penyembelihan kurban itu mampu menanamkan karakter takwa yang dapat mengarahkan kami untuk mengendalikan hawa nafsu jujur dalam melaksanakan ibadah kehidupan ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, terima saum Arafah yang telah kami laksanakan, terbitkan sifat takwa dalam seluruh kami, hadirkan sifat sabar dalam menjalani kehidupan ini, serta sinarilah kehidupan kami dengan kebaikan-kebaikan yang mengarahkan kami kepada kehidupan yang kau. Allahumma ya Allah ya Rahim, akhirnya di 10 Zulhijjah ini kami mohon kepada-Mu dengan penuh harap. Sayangilah kedua orang tua kami yang telah berputus telah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras yang kami pernah lontar kepada mereka. Ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti di sisa-sisa hidup mereka. Lembutkan hati mereka agar bila mereka mengantarkan kami pulang menuju ridho-Mu. Namun ya Allah, jika hari ini hingga 10 Zulhijjah ini, hingga pagi ini Engkau telah mengambil mereka dalam hadiah-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu. Terangilah kedua mereka ya Allah dengan cahaya kenikmatan-Mu, dan telah ampunkanlah segala kesilapan mereka dengan luasnya ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Idul Adha yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menambahkan segala amal yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama sambil berselawat dan bersalam-salaman. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pada pagi ini Muhammad SAW. Amin. Sallallahu